Nggak jadi. Oh ya, Vin. Nanti gue mau main ke rumah lo sama gue. Ngapain? Ya gue pengen silaturahmi aja. Sekalian, gue pengen ngomong sesuatu sama ibu lo. Lo mau ngapain, ha? Lo mau ngelaporin apa aja yang gue lakuin di sekolah sama ibu gue? Iya? Enggak lah. Gue itu cuma pengen main aja, Vin. Lagi pula, cuman gue aja kan teman dekat lo di sekolah ini, Vin. Iya sih. Kalau nggak ada lo, gue nggak punya teman di sini. Iya kan, Vin? Cuman gue aja kan yang bisa ngertiin lo di sekolah ini. Iya kan? Lo harus kasih tahu sih hal ini ke ibu lo. Kalau gue temen yang paling spesial di sekolah ini. Lo tahu siapa? Kasih tahu ke Tante Bianca lah. Kalau gue ini temen deket lo di sekolah ini. Dan lo gak mau kehilangan gue dari sekolah ini. Apa banget sih lo, Vel? Emang kehilangan gimana? Lo emang mau pergi dari sekolah ini? Ya bisa aja kan? Kalau nggak ada gue ya, lo tuh nggak punya teman, Vin. Jadi lo harus kasih tahu ibu lo kalau gue ini teman dekat lo banget di sekolah. Kalau nggak ada gue, lo bakal kesiksa banget di sekolah ini. Aneh banget ya lo, Vel. Lo harus bilang kayak gitu ke ibu lo, Vin, supaya gue nggak bisa pergi dari sekolah ini. Maksud lo apaan? Lo harus bilang kayak gitu pokoknya ke ibu lo kalau gue teman dekat lo satu-satunya di sekolah. Oke, Vin? Oke. Nanti gue bakal bilang. Lo mau cari nama aja kan sama ibu gue? Iya kan? Ya makanya lo harus ngomong kayak gitu ke ibu lo. Ya. Bagus, Vin. Dengan ini, Tante Bianca pasti nggak bakal berani ngapa-ngapain aku. Karena Raffin yang bilang sendiri kalau aku teman dekatnya dia. Tante Bianca pasti nggak berani buat bikin aku kenapa-napa. Dan aku bisa minta uang 1 miliar lagi ke Tante Bianca tanpa takut dia apa-apain. Tante Bianca udah berani ya main-main sama aku. Bisa-bisanya Tante Bianca nurunin uang bulananku. Dok, bagaimana keadaan saya sekarang, Dok? Setelah berbagai terapi yang saya lakukan, bagaimana perkembangan kanker pankreas saya? Bu, saya harus jujur sama ibu. Jujur gimana ya, Dok? Dari pemeriksaan terbaru, kondisi ibu Dewi itu semakin memburuk, Bu. Sel kankernya sudah mulai menyebar. Dan fungsi tubuh ibu itu sudah mulai melemah. Tapi, Dok, saya sudah melakukan banyak pengobatan. Saya sudah melewati banyak terapi. Itu tidak membantu sama sekali, Dok. Terapi itu membantu memperlambat perkembangan penyakitnya, Bu. Tapi untuk sekarang, tubuh ibu sudah tidak merespons baik sebelumnya, Bu. Jadi, saya tidak membaik ya, Dok. Iya, Bu. Bahkan, kondisinya cenderung menurun. Ya Tuhan. Iya, Bu. Termasuk menceritakan kondisi ibu kepada keluarga. Karena saya tidak bisa berbohong terus kepada keluarga ibu. Jangan, Dok. Jangan bilang ke keluarga saya dulu. Bu Dewi, saya belum siap, Dok. Anak saya belum tahu. Cucu saya juga belum tahu. Mereka pasti hancur kalau mengetahui hal ini. Justru karena itu, Ibu Dewi, Ibu harus memberitahu mereka. Tapi saya tidak mau membuat mereka sedih, Dok. Saya mengerti, Bu. Tapi keluarga Ibu berhak untuk mengetahui yang sebenarnya. Apalagi dengan kondisi Ibu sekarang, Ibu tidak bisa menyembunyikan ini sendirian. Seberapa buruk keadaan saya, Dok? Waktu Ibu itu tidak banyak lagi, Bu. Kami akan tetap melakukan perawatan yang terbaik untuk Ibu. Tapi kalau secara medis, Ibu harus bisa menggunakan waktu Ibu sebaik mungkin. Bicaralah kepada keluarga Ibu. Bicara yang perlu Ibu sampaikan. Jangan sampai ada sesuatu hal yang Ibu pendam sekian lama. Iya, Dok.
Aku kira dengan menyingkirkan bidan sialan itu, semua masalahku akan langsung hilang. Tapi ternyata, aku lupa satu hal. Felicia, tantrum. Aku lupa dengan anak itu. Aku lupa kalau dia tahu tentang rahasia terbesarku. Gimana ini sekarang? Gimana caranya agar Feli tidak menyebarkan rahasia besarku? Menyebalkan sekali. Kenapa sih banyak orang yang tahu tentang rahasia besarku? Aku tidak suka kalau ada orang yang tahu kelemahanku. Aku harus panggil asisten. Aku harus tanya saran dari dia. Asisten? Asisten? Iya, Nyonya Bianca. Ada yang bisa saya bantu? Asisten. Ternyata masih ada yang tahu rahasia besar saya. Felicia, tantrum. Dan dia mulai mengancam saya, asisten. Kalau saya tidak menaikkan uang bulanannya dia. Dia itu cuma anak kecil, Nyonya Bianca. Nyonya Bianca nggak boleh takut. Tapi dia adalah orang yang paling dekat dengan Raffin. Gimana kalau dia menyebarkan rahasia saya ke Raffin? Bisa hancur nanti saya, asisten. Nyonya tenang saja ya, Nyonya. Feli tidak mungkin mau melakukan itu. Dia katanya mau kesini hari ini. Dia mau ngomongin tentang uang bulanannya dia. Kalau begitu, bagaimana kalau Nyonya Bianca ngomong lagi dengan Pak Suryo? Ngomong apa, asisten? Ngomong tentang menaikkan uang bulanannya Feli. Siapa tahu Pak Suryo mau Nyonya Bianca untuk menaikkan kembali uang bulanannya Feli. Benar juga ya kamu, asisten? Saya akan coba omongin hal ini ke suami saya. Siap, Nyonya Bianca. Pak Suryo sekarang sedang berada di ruang kerjanya. Kalau Nyonya Bianca ingin mencari Pak Suryo sekarang. Oke, asisten. Suryo, semoga kamu menuruti keinginanku hari ini. Ajudan, apa ada proyek yang bisa saya korupsi dalam waktu dekat? Ada, Pak Suryo. Ada proyek pembangunan jembatan di kota Gongma. Itu proyek pemerintah pusat, Pak Suryo. Sepertinya Pak Suryo bisa mengambil keuntungan dari proyek tersebut. Berapa, Ajudan? Uang yang bisa saya korupsi dari proyek tersebut? Sekitar 12,5 miliar, Pak Suryo. Ya juga ya, Ajudan. Saya tidak sabar sekali untuk menjalankan proyek tersebut. Iya, Pak Suryo. Enak sekali ya. Bisa jadi pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini saya bisa korupsi uang yang sangat banyak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak Suryo. Saya akan mengecek terkait proyek tersebut. Baik, Ajudan. Kamu cari tahu juga ya proyek yang lain yang bisa saya korupsi. Siapa, Suryo? Saya permisi ya, Pak Suryo. 12,5 miliar. Banyak sekali ya uang itu. Sepertinya kamu akan dapat banyak uang ya, Suryo. Bianca, kamu sudah dengar ya? Kalau aku bakal dapat banyak duit. Beruntung sekali ya. Aku menikahi suami yang pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, aku bisa mendapatkan banyak uang dari kamu. Jelaslah, Bianca. Kamu harus merasa beruntung menikahi aku. Karena tidak banyak lelaki loh yang seperti aku ini, Bianca. Ya, Suryo. Makanya, sekarang aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa, Bianca? Kamu perlu uang. Bilang aja sama aku. Aku itu punya banyak uang, Bianca. Aku mau kita naikkan lagi ya, Suryo. Uang bulanannya Feli. Kita naikkan uang bulanan Feli jadi 1 miliar lagi per bulan. Gimana, Suryo? 1 miliar? 1 miliar kita berikan kepada keluarga narapidana itu. Ya, Suryo. Kamu sudah gila ya, Bianca? Ngapain? Kita memberikan uang 1 miliar kepada keluarga yang tidak berguna itu. Suryo, Feli itu sangat dekat dengan Raffin. Kita bisa pakai Feli untuk mengawasi Raffin di sekolah. Cukup, Bianca. Jangan memakai alasan Raffin untuk membuang uang keluarga Mandala kepada keluarga yang tidak berguna itu. Tapi Suryo,
Bapaknya sudah di penjara. Keluarganya sudah jatuh, Bianca. Dengan kita memberikan uang 125 juta, itu sudah lebih dari cukup untuk keluarga jatuh seperti dia. Tapi Suryo, Feli bisa marah kalau uang bulanan nanti dia dinaikkan lagi. Nanti dia tidak akan membantu Raffin lagi. Biarkan saja dia. Raffin itu mandiri. Kita tidak perlu membantu Feli itu. Dia tidak berguna, Bianca. Tapi kalau Feli marah, dia bisa tantrum, Suryo. Raffin bisa kesal dengan Feli. Kenapa kamu segininya untuk menaikkan uang bulanan Feli? Kamu takut dengan dia? Jawab! Kamu takut dengan dia? Tidak, Suryo. Kalau kamu tidak takut, kenapa kamu terlihat panik seperti ini? Aku cuma tidak mau Raffin kehilangan temannya di sekolah. Alasan kamu tidak masuk akal, Bianca. Keputusanku sudah final. Uang bulanan keluarga itu tidak akan aku naikkan. Bahkan kalau dia banyak tingkah, aku akan menurunkan lagi uang bulanan dia menjadi 25 juta. Gawat. Kalau seperti ini, Feli akan membocorkan rahasiaku ke Raffin. Dan kalau Suryo sampai tahu, aku akan diceraikan oleh dia. Sekarang kamu keluar, Bianca. Ada banyak hal yang harus aku urus. Iya, Suryo. Nyonya Bianca, bagaimana Nyonya Bianca? Suryo setuju? Tidak. Suryo tidak mau menaikkan uang bulanannya Feli. Bahkan Suryo mengancam akan menurunkan uang bulanan Feli kalau Feli macam-macam. Ya ampun, ini gawat asisten. Kalau Feli tahu hal ini, dia pasti akan semakin nekat asisten. Dan bisa saja Feli akan membongkar rahasia di Raffin. Aku tidak akan biarkan hal itu terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan, Nyonya? Asisten, pastikan Feli tidak bertemu Raffin hari ini. Baik, Nyonya Bianca. Saya akan suruh di Raffin untuk keluar rumah dulu. Ya, asisten. Bilang saja Raffin hari ini ada acara pejabat atau apapun itu. Baik, Nyonya. Suara mobil siapa itu, asisten? Ajudan? Siapa itu? Siapa itu, asisten? Nyonya Bianca, di Raffin sudah pulang. Raffin? Tapi Nyonya, tapi apa? Feli ikut bersama Dek Raffin. Nah itu, dia benar-benar berani ya datang sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nyonya Bianca? Jangan panik, asisten. Kita harus bersikap biasa saja di depannya Raffin. Baik, Nyonya Bianca. Dan pastikan Surya jangan sampai tahu kalau Feli datang ke rumah ini hari ini. Siap, Nyonya Bianca. Kalau Surya tahu, semuanya bisa hancur hari ini. Lo yakin mau masuk? Yalah, Vin. Gue kan mau silaturahmi sama ibu lo. Aneh banget ya lo hari ini. Aneh gimana sih? Dari tadi, lo maksa banget buat ikut ke rumah gue. Ya ampun, Vin. Gue ini mendekat lo, Vin. Masa gue gak boleh sih main ke rumah lo? Boleh. Tapi jangan bikin masalah. Emangnya gue pernah ya bikin masalah? Sering. Yes, nyebelin banget ya lo, Vin. Ini Tevin, lo harus bilang sama ibu lo kalau gue teman dekat lo di sekolah. Dan lo nggak mau kehilangan gue. Apa ya bang sih lo? Ya bilang aja pokoknya, Vin. Ya, bagus. Tante Bianca,
Sekarang aku datang sama Rafin. Tante pasti nggak bakal berani macam-macam sama aku. Aku bakal minta uangku kembali hari ini juga. Ayo masuk. Ini dia dari Rafin ya. Ibu, Rafin pulang. Rafin, kamu sudah pulang, nak? Ya, Bu. Oh iya, Rafin sama Feli kesini. Masuk, Feli. Halo, Tante Bianca. Halo, Feli. Tante masih ingat aku kan? Tentu saja. Ya ampun, Tante. Aku kira Tante udah lupa loh sama aku. Ngapain lo ngomong kayak gitu? Ya soalnya akhir-akhir ini Tante susah banget loh. Nggak dihubungin. Dia maksa banget kesini. Katanya, dia pengen silaturahmi sama ibu. Aneh banget ya dia. Oh, begitu. Habisnya, aku kangen banget loh sama Tante. Bu, Feli ini teman yang paling dekat sama aku di sekolah. Cuman dia aja yang sering ngobrol sama aku di sekolah. Jadi ibu jangan galak-galak sama Feli. Iya, Tante. Tante jangan galak-galak ya sama aku, Tante. Tante, mana pernah galak sama kamu, Feli? Iya sih. Tante biasanya baik banget loh sama aku. Tapi sekarang... Sekarang makin baik sama aku. Benar sekali, Feli. Ya sih, dulu ibu sempat nggak ngebolehin aku dekat sama Feli. Tapi untung sekarang udah nggak lagi. Tapi serius, Bu, kalau nggak ada Feli di sekolah, aku nggak mungkin bisa hidup di SMA negeri swasta. Karena cuma Feli aja yang ngerti gimana rasanya jadi anak pejabat. Baik banget sih kamu, Vin. Padahal biasa aja kali. Kalau tadi lo yang nyuruh, sekarang lo bilang lebay. Feli, pasti Rafin bakal semakin mencari tahu yang sebenarnya. Aku harus ngobrol berdua dengan Feli. Rafin, kamu ke kamar dulu ya sekarang. Ibu mau ngobrol berdua dengan Feli. Ngobrol? Ngobrol apaan? Kenapa harus ngobrol berdua? Ini cuma obrolan perempuan, Rafin. Gak apa-apa kok, Vin. Aku cuma pengen ngobrol santai sama Tante. Yakin? Yakin dong. Asisten, antar Rafin ke kamarnya sekarang juga. Siap nih ya, BNK. Mari deh, Rafin. Saya akan antar. Usah sendiri. Ya sudah kalau begitu. Kamu ke kamar dulu ya, Rafin. Jangan bikin masalah, Evel. Iya, Vin. Tenang aja. Rafin sudah pergi kan, asisten? Sepertinya sudah, Nyonya BNK. Kenapa perasaan gue nggak enak? Apa yang ibu sama Feli bakal omongin? Aku harus dengerin obrolan mereka. Kamu benar-benar berani ya, Feli? Datang ke rumah saya hari ini. Tante juga berani banget ya? Nurunin uang bulananku. Kecilkan suara kamu. Kenapa, Tante? Tante takut Rafin dengar ya? Tentang rahasia besar Tante Bianca. $100 juta, 200 juta.